Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai trailer pertama Daredevil Born Again yang merupakan sequel bagi trilogi Daredevil series yang pernah tayang di Marvel Netflix dari tahun 2014 sampai kepada tahun 2018. Dan semua aktor lamanya juga kembali kepada series MCU ini. Ada Charlie Cox sebagai Matt Murdock alias Daredevil dan juga ada Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin alias Wilson Fisk. So, seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Thank you for finding the time. It's not entirely unpleasant seeing you again. Awal trailer memperlihatkan jika Daredevil ini yang sedang melawan Muse di sebuah markas rahasianya, yang dimana Muse ini adalah seorang pembunuh berantai di kota New York yang gak setuju jikalau Kingpin adalah wali kota. Dia pertama kali muncul di komik Daredevil volume 5 isu nomor 11 yang dirilis pada tahun 2016. Nah, Muse ini membunuh semua para korbannya dengan cara yang sangat artistik. Seperti contoh, dia menggambarkan wajah korban di mural dinding kota, bahkan sampai menggambarkan wajah mereka ketika mereka disiksa di sebuah kertas menggunakan sebuah kuas cat yang ia tempel di markasnya yang dicampur dengan darah semua korban-korbannya. Bahkan identitasnya nggak pernah diketahui di versi komiknya sampai sekarang karena Muse dikenal sebagai penjahat yang sangat misterius. Bahkan kita bisa melihat dari bentuk topengnya, kupluk khasnya, dan juga kostum putihnya, semuanya sesuai pada versi komik aslinya. Di markas Muse kita mendapati ada beberapa gambar orang berteriak di sebuah kertas yang ia gantung di sana sebagai maharkarya setiap korban yang ia bunuh setiap harinya. Di sini terlihat Matt Murdock memakai kostum Daredevil yang terbaru, yang dimana kostum ini berwarna merah terang seperti versi komiknya, yang dimana hal ini berbeda dengan kostum yang ia pakai di serial Marvel Netflix dulu, yang dimana semua warna merahnya cenderung ke warna merah gelap. Jadi total ada 2 kostum merah yang dimiliki oleh Matt Murdock sebagai Daredevil, dan kemungkinan semua kostum ini ia dapatkan dari Luke Jacobson, pencipta kostum superhero yang jasanya dikenal sebagai pada level Avengers yang terlihat di serial She-Hulk MCU kemarin. Kemudian akhirnya Matt Murdock bertemu dengan Wilson Fisk alias Kingpin di sebuah restoran yang dimana dia untuk menjadi wali kota New York yang baru. Sebenarnya hal ini titis semenjak serial Echo kemarin, yang dimana Kingpin memutuskan ingin menjabat sebagai wali kota baru kota New York setelah dirinya gagal menguasai Echo sebagai senjata barunya. Dari situ terlihat bahwa Kingpin dan juga Matt Murdock saling mengenal satu sama lain, yang dimana hal ini dikarenakan terjadi di Daredevil season ketiga, yang dimana Kingpin sudah tahu kalau Matt Murdock adalah Daredevil, dan si Kingpin ini memakai jasa pemburu profesional yaitu Ben Poindexter alias Bullseye untuk menyamar sebagai Daredevil dengan tujuan untuk menghancurkan hidupnya. Sampai di ending series, Daredevil dan juga Kingpin memutuskan untuk membuatkan sebuah perjanjian, yang dimana Kingpin setuju untuk masuk ke penjara dan tetap merahasiakan identitasnya sebagai Daredevil, dan si Daredevil juga setuju jikalau dia akan terus menjaga kekasihnya Vanessa Fisk dari kerumunan banyak orang. Nah, pertanyaannya, kenapa Kingpin bisa kabur dari penjara? Ada fans yang berpendapat kalau kemungkinan Kingpin ini kena snap Thanos karena timeline di serial Daredevil yang ketiga itu berada di tahun 2018. Sama halnya seperti kejadian yang ada pada film Avengers Infinity War saat snap Thanos terjadi di seluruh dunia. Makanya dia bisa hadir di serial Hawkeye dan juga Echo sebagai debut konfirmasinya di MCU menuju ke project Daredevil series yang satu ini. Kemudian nextnya ada sebuah adegan yang dimana Kingpin diserang oleh seseorang berambut gondrong dan juga membawa sebuah kapak dan juga bertubuh besar. Kemungkinan ini adalah Punisher, yang dimana tampilannya di serial ini udah terlihat lebih berantakan dan juga berjanggut panjang. Sama halnya ketika dia itu mengira Matt Murdock dengan menggunakan sebuah kapak di pertengahan trailer yang satu ini. A lot of time has passed. You've come up in the world.
serves his city. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. Lalu kita beralih kepada adegan obrolan antara Matt Murdock dan juga Kingpin, yang dimana dia bertanya, kenapa kamu berhenti sebagai vigilante? Dan si Matt Murdock mengatakan, aku telah melampaui batas. Hal ini bisa kita asumsikan bahwa Matt Murdock ini berhenti sebagai Daredevil karena ulah Kingpin sendiri. Karena di versi komiknya udah ditis bahwa Kingpin sebagai wali kota akan mengatakan hukum anti-vigilante, yang dimana hukum ini bertujuan untuk membunuh semua para superhero yang beraksi di kota New York jikalau dari mereka ada yang menghentikan aksi kriminal, yang dimana hal itulah kemungkinan si Matt Murdock ini terpaksa berhenti sebagai Daredevil agar supaya dia tidak terjerat hukum. Yang dimana kisah ini diangkat dari komiknya Daredevil Devil Reign yang dirilis pada tahun 2021, yang dimana akhirnya Kingpin memakai jasa Thunderbolts seperti Rhino, Scorpion, Doc Ock, dan yang lain-lain untuk melakukan aksi kriminal dengan izin Kingpin sebagai wali kota. Dan juga hal ini udah ditis di Miss Marvel series, yang dimana Kamala Khan dibunuh oleh para anggota di audisi sejak awal episode setelah dirinya ketahuan memiliki sebuah kemampuan super dari gelang neneknya. Lalu di tangan Kingpin ada sebuah cincin pernikahan, yang dimana memang Wilson Fisk ini sudah menikah dengan Vanessa Fisk di Daredevil season ketiga. Tapi pernikahan itu dihancurkan oleh Bullseye yang berkhianat kepadanya. Dan akhirnya terjadilah sebuah pertempuran hebat di sana antara Bullseye, Daredevil, dan juga Kingpin. Awal pertemuan Wilson Fisk dan juga Vanessa ini terlihat semenjak season pertama, yang dimana Vanessa bekerja sebagai kurator museum dan Kingpin tertarik dengan lukisan yang ada di hadapannya, karena hal itu membuat dia itu ingat kepada masa kecilnya yang sangat suram. Dari situlah awal perkenalan mereka sampai kepada jenjang pernikahan di season ketiga kemarin. Sampai akhirnya Vanessa juga tampil di trailer yang satu ini, yang dimana dia makan malam bersama dengan suaminya tersebut. Dan juga terlihat di sini ada sebuah jalan kota New York sangatlah gelap dan juga penuh dengan kabut. Jadi mana hal ini menggambarkan betapa kelamnya serial Daredevil Born Again ini ya, yang dimana vibe-nya sangat mirip dengan serial Moon Knight MCU. Dan juga tempat penampakan trio Matt Murdock, Foggy Nelson, dan juga Karen Page. Akhirnya mereka bertiga kembali ke serial ini dengan aktor yang sama dari Marvel Netflix dulu. Yang pertama adalah Foggy Nelson yang diperankan oleh Eldon Henson, yang merupakan rekan kerja Matt Murdock yang juga seorang pengacara, yang dimana dia dan juga Matt ini punya sebuah firma hukum yang bernama Nelson and Murdock, yang bertujuan untuk membantu semua warga New York yang gak mampu dalam masalah hukum itu sendiri. Kemudian nextnya ada Karen Page yang diperankan oleh Deborah Ann Woll, yang dimana awalnya dia adalah seorang korban dari fitnah yang dibuatkan oleh Kingpin, sampai akhirnya dia bergabung kepada firma hukum Nelson and Murdock sebagai seorang sekretaris, dan namanya udah resmi dirubah oleh mereka bertiga dengan nama Nelson Murdock Page Attorney at Law di akhir season ketiga, yang dimana namanya hampir sama dengan nama She-Hulk Attorney at Law di MCU. Lalu Kevin Feige udah mengumumkan kepada semua fans bahwa akan adanya time jump 3 tahun dari serial Daredevil yang ketiga sampai kepada serial Daredevil Born Again, yang dimana katanya ada 9 episode yang siap dirilis setiap minggunya di platform Disney Plus Hotstar. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Muse ini menggambarkan sebuah mural protes di dinding kota New York kalau Kingpin tidak pantas menjadi wali kota, yang dimana mural ini sempat bocor di adegan trailer yang diputar di acara D23 Expo kemarin, yang dimana mural ini menggambarkan dua wajah Kingpin yang terbelah. Bagian sebelah kiri ada nama King yang menggambarkan dirinya yang menguasai kota New York sebagai wali kota, dan Pin di sebelah kanannya yang menggambarkan bahwa dia adalah mafia yang pernah menghancurkan kota New York sampai kepada akar-akarnya, yang dimana memang Kingpin udah pernah terbukti menyokong semua pejabat pemerintah seperti FBI, wali kota, bahkan sampai kepolisian kota New York semenjak dari season pertama sampai kepada season ketiga demi keuntungan pribadinya dalam urusan mafia.
Kemudian nextnya ada sebuah adegan yang cantik banget, yang dimana topeng Daredevil jatuh ke tengah kota New York, yang dimana ada beberapa ambulan yang ada di sekelilingnya yang menandakan bahwa Matt Murdock udah pensiun sebagai vigilante. Dan juga ada sebuah adegan yang dimana Kingpin ini berpidato kepada semua warga kota New York melalui sebuah siaran di New York Times Square, yang dimana di adegan ini kita menemukan ada beberapa Easter eggs yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, lokasinya berada di New York Times Square, yang dimana lokasi ini berkali-kali jadi tempat Marvel melakukan adegan aksi, yang dimana hal ini pertama kali kita lihat di filmnya Spider-Man tahun 2002 karena Sam Raimi, yang dimana ada sebuah adegan Spider-Man melawan Green Goblin untuk pertama kalinya. Kemudian nextnya di film The Amazing Spider-Man 2 garapan Mark Webb di tahun 2014 ketika Spider-Man mengalahkan Electro untuk pertama kalinya. Dan juga di adegan Spider-Man No Way Home, yang dimana Peter Parker ketahuan asal-usulnya sebagai Spider-Man oleh Mysterio. Yang kedua, kita menemukan ada sebuah papan Times Square yang bertuliskan Happy New Year, yang menandakan kalau serial ini bersetting di awal tahun baru, yang kemungkinan timeline di serial ini beberapa hari setelah kejadian di film Spider-Man No Way Home dan juga Hawkeye series, yang saat itu merayakan hari Natal. Yang ketiga adalah Rogers Musical, yang dimana ini adalah sebuah pertunjukan musikal yang ditujukan untuk para anggota Avengers atas jasa mereka mengalahkan Thanos di Avengers Endgame, yang dimana hal ini terjadi di serial Hawkeye tahun 2021 kemarin. Yang keempat ada sebuah mural yang mengatakan Harlem Paradise is the place where hip hop, jazz, and rock come to place for New Year, yang dimana papan ini adalah sebuah petunjuk kepada keberadaan Luke Cage, yang dimana keberadaannya udah pernah muncul di Marvel Netflix, yang dimana dia adalah superhero yang punya kekuatan baja yang super kuat dan juga tahan peluru, yang dimana penampilannya di scene kedua Luke Cage udah mengambil alih sebuah klub malam yang bernama Harlem Paradise, yang pernah menghabisi keluarganya satu persatu dan menjadikannya sebagai bos mafia baru di kota New York, kecamatan Harlem, yang dimana hal ini sebagai sebuah konfirmasi kepada semua para fans bahwa semua tokoh-tokohnya dan juga karakternya yang pernah tampil di Marvel Universe ini tidak ada yang di recast, semuanya diperankan oleh aktor-aktor yang sama ya, seperti itu, oke? Hating the power. This city can't go unchecked. Sometimes peace needs to be broken. Must reign. Mind putting the hatchet down? Kemudian nextnya ada penampakan Hector Ayla alias White Tiger yang menghajar beberapa orang gangster di sebuah kereta api bawah tanah, yang dimana dia diperankan oleh aktor yang bernama Camar de los Reyes, yang sayangnya aktornya udah meninggal tahun lalu akibat penyakit kanker. Jadi ada kemungkinan White Tiger ini akan diteruskan kepada putrinya, yaitu Ava Ayla. Jadi White Tiger di versi komik Marvel itu ada dua orang, Hector Ayla dan juga anaknya Ava Ayla, yang dimana perubahannya memakai sebuah amulet berbentuk harimau yang bernama Jet Tiger untuk bisa memberikan mereka kekuatan dalam bertempur melawan semua musuh-musuhnya, yang dimana amulet ini ditemukan oleh Hector pertama kali di sebuah kota kuno yang bernama Kunlun, yang dimana kota ini berisikan berbagai macam para biksu petarung yang ahli dalam bela diri, dan ini adalah sebuah tempat asal-usul Iron Fist dari generasi pertama sampai kepada generasi sekarang di Marvel Universe, yang dimana di MCU Iron Fist dipegang oleh Danny Rand yang pernah tampil di serial Marvel Netflix dan yang resmi akan kembali ke MCU mendatang. Kemudian nextnya ada penamakan Ben Poindexter alias Bullseye yang kembali diperankan oleh Wilson Battle, yang terlihat sedang dikawal oleh beberapa petugas kepolisian untuk menuju kepada ruang pengadilan, yang dimana Ben ini pertama kali muncul di season ketiga Daredevil sebagai petugas FBI yang mengawal Kingpin untuk menuju kepada sel tahanan rumahnya. Tapi ternyata diam-diam Kingpin ini mempengaruhi pikirannya sehingga dia akhirnya menjadi anak buahnya untuk melakukan misi utama menjatuhkan nama Daredevil dengan skill utamanya. Tapi ternyata di akhir episode Bullseye berkhianat kepada Kingpin karena dia mengetahui bahwa kasihnya dibunuh oleh Kingpin itu sendiri.
Tapi naasnya Kingpin berhasil mengalahkannya dengan cara mematahkan punggung Bullseye sampai dia menjadi lumpuh total. Tapi di bagian endingnya, akhirnya Bullseye ini dioperasi oleh para tim dokter dan di matanya ada logo Bullseye versi ala komik yang menandakan bahwa dia akan kembali untuk balas dendam kepada Daredevil dan juga Kingpin suatu hari nanti. Makanya di serial ini Bullseye akan mendapatkan kostum originalnya seperti pada versi komiknya, dan pernah bocor di set syutingnya serial Daredevil Born Again kemarin oleh para Cooper Marvel yang ada di Twitter ya. Bullseye pertama kali muncul di komik Daredevil issue nomor 131 yang dirilis pada tahun 1975. Dia adalah villain utama Daredevil yang kemampuannya adalah selalu menyerang tepat sasaran tanpa meleset sedikit pun dengan penglihatannya yang sangat tajam, dan kemampuan ini udah ia miliki semenjak dia lahir dan benar-benar alami. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Matt Murdock ini yang berjalan di tengah kerumunan warga New York yang membawa sebuah bendera Amerika di tangan mereka, yang sepertinya mereka ini adalah kerumunan warga New York yang gak terima jikalau Kingpin adalah wali kota mereka. Lalu kita menemukan ada sebuah tagline, "The Devil Work is Never Done," yang berarti ini akan mengharuskan Matt Murdock kembali sebagai Daredevil melawan rezim yang dilakukan oleh Kingpin sebagai wali kota yang mendirikan hukum anti-vigilantinya kepada superhero yang ada di MCU. Yang dimana hal ini juga tertera kepada poster Daredevil Born Again yang memperlihatkan tagline yang sama, "The Devil Work is Never Done." Dan juga ada wajah Daredevil dan juga Kingpin yang saling menghadap ke arah yang berlawanan, yang dimana hal ini menandakan bahwa rivals mereka sebagai hero dan juga villain sudah sangat lama semenjak awal serial ini dimulai di tahun 2014 silam. Kemudian nextnya ada penampakan Punisher alias Frank Castle yang kembali diperankan oleh John Petrol, yang dimana dia terlihat lebih kusam dan juga kotor, yang dimana hal ini sangat masuk akal karena kemungkinan dia menuruti perintah dari anti-vigilante milik Kingpin yang buat dia harus pensiun juga sebagai Punisher. Apalagi dia udah pernah masuk kepada kasus hukum di Daredevil season kedua, yang dimana dia difitnah membunuh keluarga sendiri oleh Kingpin. Kemudian nextnya ada sebuah adegan perampokan bank dengan topeng yang berwarna-warni, yang dimana warna-warna ini membuat kita callback kepada Infinity Stones yang dipakai oleh Thanos untuk menghilangkan separuh populasi makhluk hidup yang ada di Earth 616. Dan juga Matt Murdock ada di sana dan berani mengalahkan mereka atau menggunakan kostumnya sebagai Daredevil. Sepertinya para perampok ini adalah suruhan Kingpin itu sendiri, yang dimana dia memperbolehkan semua perampok di kota New York ini untuk melakukan aktivitas kriminal mereka. To believe in retribution. Sampai akhirnya kita menemukan ada semua topengnya Daredevil ketika Matt Murdock siap untuk beroperasi kembali sebagai Daredevil di kota New York. Yang pertama ada kostum Daredevil versi Silver, yang dimana kostum ini pernah ia gunakan ketika dia mengalahkan Wolverine dalam komik Daredevil issue nomor 7. Yang kedua adalah topeng Daredevil utama versi MCU, yang dimana warna merahnya lebih cerah dan juga lebih mencolok seperti versi komiknya, yang pertama kali muncul di komik Daredevil The Man Without Fear. Yang ketiga adalah kostum Daredevil warna kuning, yang dimana ini adalah kostum pertama Daredevil ketika dia pertama kali terjun sebagai vigilante untuk menghormati kematian ayahnya sebagai petinju, yang pertama kali muncul di komik Daredevil The Man Without Fear issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1967. Yang keempat adalah kostum Daredevil merah tua, yang dimana kostum ini dibuatkan oleh anak buah Kingpin yang disandera oleh Kingpin itu sendiri di final episode season pertamanya. Yang kelima adalah kostum Daredevil warna hitam, yang dimana kostum hitam ini pertama kali ia gunakan ketika dia menyelesaikan misinya di kota San Francisco dalam komik Daredevil Shadowland volume 1 issue nomor 1. Jadi totalnya ada 5 kostum yang dimiliki oleh Matt Murdock versi Charlie Cox di MCU. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu kostum homemade-nya, yang dimana kostum ini adalah kostum pertama Daredevil versi MCU yang ia pakai ketika pertama kali debut sebagai vigilante, yang dimana hal ini sangat berbeda dengan versi komiknya, yang dimana kostum pertamanya pakai warna kuning, yang dimana warna kuning ini dibuatkan oleh Luke Jacobson dalam serial She-Hulk MCU. Kemudian di adegan penutupnya, Matt Murdock
Dog terlihat berteriak dengan penuh depresi dan juga penuh amarah ketika menghadapi Muse di markasnya, sampai-sampai ada logo Daredevil Born Again. Jadi mana hal ini membuat gua callback kepada tindakan Daredevil saat hampir membunuh Kingpin di ending season ketiganya. Sebagai tambahan, bahwa serial ini awalnya akan dibuatkan Daredevil versi komedi, yang dimana hal ini udah debut kepada serialnya She-Hulk tahun 2022. Tapi melihat performanya buruk di mata para fans, akhirnya semua rencana itu dibatalkan oleh MCU, dan akhirnya MCU kembali kepada format Marvel Netflix yang dulu, yang penuh darah, brutal, dan juga konspirasi yang berat antara mafia dan juga hukum Amerika Serikat itu sendiri. Well, thanks to fans. By the way, siapa kasih She-Hulk? Oke, itu cuma mengenai breakdown mengenai trailer Daredevil Born Again series. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang gua sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!